Halo hey guys, kali ini Mimin kembali dengan berita MotoGP termas dari Rio, Handiu Argentini yang tentunya ada Marc dengan kemenangan keempatnya secara berturut-turut, dan ada Pecco yang akan kembali sepenuhnya ke GP24. Tanpa lama-lama lagi kita gaskan. Rekor pembalap tak terkalahkan. Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan. Ducati berlanjut dengan kemenangan keempat berturut-turut di MotoGP 2025 sejauh ini. Marc Marquez dan Alex Marquez, mereka melakukan fan race di sirkuit Argentina dan juga di sirkuit sebelumnya. Di Thailand, mereka benar-benar bermain-main, menjaga gap, menjaga gantian siapa yang akan leading the race. Ini dia namanya fan race kakak beradik. Marquez bersaudara, sungguh indah permainanmu. Entah siapa yang merencanakan trik jitu ini. Marquez bersaudara start pertama dan kedua dan finish ke-1 dan kedua di sprint maupun di race. Begitupun juga di MotoGP Argentina, mereka sukses dari 2 ronde yang dimainkan. Mereka sukses merajai 2 kelas dari negara yang berbeda. Sekarang bak tiba. Dan apabila mereka sukses seperti 2 ronde sebelumnya di MotoGP Amerika mendatang, mereka akan mencetak hat-trick. Ini akan menjadi fenomena yang bersejarah untuk MotoGP. Dari mulainya balapan mereka cukup sengit berduel saling overtake hingga akhirnya Marc menjadi jawara diikuti oleh sang adik yaitu Alex dan Frankie di posisi ketiga. Berbicara Frankie, yang tampil apik di race kali ini, ia sukses podium setelah 4 tahun kekeringan podium. Memulai dari posisi ke-8 dia langsung merangsek ke posisi ke-4 di belakang Marc, Alex, Pecco dan Zarco. Beberapa lap kemudian, Frankie mampu mengovertake Pecco dan menjaga jarak hingga hampir mengejar Alex dan Marc. Namun kali ini Frankie tidak ada dalam jangkauannya. Apalah daya, ia harus puas podium ketiga. Ini pencapaian luar biasa bagi Frankie yang ditunggu-tunggu setelah 4 tahun lamanya menanti momen seperti ini. Kemudian ada Pecco yang harus puas di posisi keempat. Setelah ditempel ketat oleh Zarco di posisi kelima. Entah apa yang terjadi pada Pecco musim ini. Berbeda untuknya setelah bergulirnya 2 ronde di Thailand dan Argentina. Apakah karena ada Marc yang menjadi rekan setimnya, apa karena ada problem pada motornya? Atau mungkin sirkuitlah yang menjadi kendala? Bagi Pecco, saya merindukan perasaan yang saya rasakan tahun lalu. Mungkin saya akan kembali sepenuhnya ke GP24. Di kubu Honda yaitu Johan Zarco yang secara mengejutkan mampu meladeni keganasan para Ducati sendirian yang notabene-nya motor terkuat saat ini. Zarco mampu memberikan perlawanan bagi pasukan Ducati yang merajai 4 besar. Ia juga mampu menekan Pecco pada beberapa lap. Hingga pada akhirnya ia harus puas di posisi ke-6 setelah di-overtake oleh Fabio Di Giannantonio di sisa lap terakhir. Ini merupakan hal positif untuk arah pengembangan Honda ke depannya. Beralih ke sang juara MotoGP Argentina 2023, Marco Bezzecchi yang tak bisa melanjutkan balapan setelah menabrak Fabio Quartararo di tikungan pertama. Ini balapan yang dinanti-nanti oleh Marco Bezzecchi maupun Aprilia. Setelah mampu menjadi pemenang di 2022 untuk Bezzecchi dan 2023 untuk Aprilia melalui Alex Espargaro. Ini merupakan kombinasi yang pas untuk Bezzecchi dan Aprilia setelah sama-sama pernah menjadi pemenang di MotoGP, termas dari Rio Handiu Argentina. Namun apalah dah setelah Bezzecchi mengalami crash di tikungan pertama dan tak bisa melanjutkan balapan. Mungkin di tahun depan mereka mampu menjadi pemenang bersama. Kemudian ada Ogura yang start di posisi ke-15 mampu finish di posisi ke-8. Ogura melewati batas di P8 dan kemudian didiskualifikasi dari Grand Prix karena menggunakan versi perangkat lunak yang tidak homologasi oleh kejuaraan. Ogura telah didiskualifikasi dari MotoGP termas dari Rio Handiu Argentina 2025 karena motornya menggunakan perangkat lunak PCAU yang tidak dihomologasi. Kemudian inilah hasil race MotoGP termas dari Rio Handiu Argentina. Di posisi pertama dan kedua adalah kakak beradik dari Spanyol yaitu Marc Marquez dan Alex Marquez, diikuti oleh murid Valentino Rossi dari Italia yaitu Frankie Morbidelli dan Pecco Bagnaia. Di posisi ketiga dan keempat, posisi kelima diisi
oleh tim VER46 yaitu Fabio Di Giannantonio setelah mendapatkan kesempatan untuk mengovertake Johann Zarco di lap terakhir. Sedangkan Johann Zarco harus merelakan posisi kelimanya. Setelah disalip Fabio Di Giannantonio di sisa lap yang krusial, Zarco cuma bisa istighfar setelah melihat keganasan 5 motor Ducati finish di depannya. Posisi ke-7 dan ke-8 diisi oleh duo KTM, yaitu Brad Binder dan Pedro Acosta. Di posisi ke-9 dan ke-10 diisi oleh duo Honda yaitu John Mir dan Luca Marini. Posisi ke-11 ada Alex Rins. Posisi ke-12 ada Maverick Vinales. Posisi ke-13 Jack Miller. Posisi ke-14 ada Fabio Quartararo. Posisi ke-15 Raul Fernandez. Posisi ke-16 ada Fermin Aldeguer. Posisi ke-17 ada Enea Bastianini. Posisi ke-18 ada Somkiat Chantra. Kemudian ada Marco Bezzecchi DNF dan Ei Ogura didiskualifikasi. Kemudian inilah klasemen sementara MotoGP 2025 setelah MotoGP. Termas Dario Handiu Argentina. Di puncak tertinggi ada Marc Marquez dengan 74 poin. Diikuti oleh sang adik Alex Marquez dengan 58 poin. Selisih 16 poin dari sang kakak. Di peringkat ketiga ada Pecco Bagnaia dengan raihan 43 poin selisih 31 poin dari pemuncak klasemen yaitu Marc Marquez. Kemudian Franco Morbidelli 37 poin, Johann Zarco 25 poin, Fabio Di Giannantonio 22 poin, Brad Binder 19 poin, Ei Ogura 17 poin, Marco Bezzecchi 14 poin, Pedro Acosta 13 poin, John Mir 10 poin, Luca Marini 10 poin. Jack Miller 8 poin, Enea Bastianini 7 poin, Fabio Quartararo 6 poin, Alex Rins 5 poin, Maverick Vinales 4 poin, Fermin Aldeguer 3 poin, Mikel Oliveira 2 poin, Raul Fernandez 1 poin. Nah itulah berita MotoGP Termas Dario Handiu Argentina ke 2025. Next Amerika MotoGP, see you again.